Baiklah, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ika Febrianto dengan NPM 20130250023. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit belajar tentang UAS basis data ya. Di sini sudah ada beberapa ketentuan dari UAS-nya, yaitu yang pertama kita harus membuat tabel dengan ketentuannya, itu tabel identitas dan tabel provinsi. Lalu buat tabel di atas dengan ketentuan mengisi data, mencari primary key, relationship, dan query, yaitu mengisi tabel dan relasi antar tabelnya. Lalu penjelasan dalam videonya itu langkah-langkah dalam pengerjaan poin 1 dan 2, dan jelaskan mengenai MS Access dalam basis data dan perbedaannya dengan CMD dan Access, lalu kendala yang dihadapi oleh kedua pengguna tersebut. Nah, langsung saja untuk tabelnya sendiri. Di sini ketentuannya ada tabel provinsi dan tabel identitas. Saya akan beralih ke CMD-nya. Di sini saya menggunakan search untuk mencari CMD. Lalu kita masuk ke server database-nya dengan cara cd garing sampp garing mysql garing bin, enter, lalu mysql urut. Nah, jika sudah ini berarti kita sudah bisa. Lalu sebelumnya saya sudah membuat database-nya. Di sini langsung saja kita masuk ke database-nya dengan use database ndk. Nah, di sini database-nya sudah berubah menjadi database yang ada. Di sini perintahnya tabel provinsi ya. Sebelumnya saya sudah membuatnya juga. Jadi langsung saja kita dex tabel provinsinya. Nah, di sini udah ada tabel provinsinya ya. Untuk provinsinya sendiri dengan integernya, dengan tipe data integer, lalu dia menjadi primary key dengan auto incrementnya. Lalu provinsi juga ada varsar dan kotanya varsar. Lalu selanjutnya ada tabel identitas. Di sini kita coba juga, sebelumnya saya sudah membuatnya tabel identitas. Nah, untuk tabel identitas sendiri di sini ada untuk ID identitasnya dijadikan SAR yang menjadi primary key, lalu namanya varsar, lalu gendernya enum. Di sini kita bisa memilih antara male atau female atau laki-laki atau perempuannya. Lalu tempatnya varsar, ulang tahunnya di sini date, lalu address atau alamatnya varsar, lalu ID provinsinya ada integer dengan foreign key ya dia, lalu about text. Nah, sini sebelumnya juga saya udah membuatnya itu mengisi tabelnya gitu dengan cara select from tb_provinsi. Ini untuk provinsinya ya, isi dari provinsinya. Di sini sudah tak isi sebelumnya. Lalu selanjutnya saya akan mengecek select from tb_identitas. Nah, ini untuk identitasnya sudah saya isi juga ya. Lalu selanjutnya untuk relasinya sendiri saya menggunakan php admin. Di sini sudah terlihat untuk relasinya sendiri, yang dimana dari ID provinsinya itu sebagai primary key sebelumnya di tabel provinsi, sedangkan di tabel identitas dia menjadi foreign key. Nah, untuk cara membuatnya sendiri kita bisa membuat dengan create relationship ini ya. Selanjutnya setelah sudah ini saya akan menutup CMD nya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan memakai Microsoft Access. Sini sudah ada aksesnya ya. Lalu kita tunggu karena agak lama.
Di sini kalau ingin membuat database baru, kita bisa klik new atau blank database, ini juga bisa. Ini langsung blank database-nya. Di sini kita kasih namanya ya. Di sini saya akan ngasih namanya database 3. Lalu kita create database-nya. Lalu kita tunggu sejenak. Baiklah, jika kita ingin membuat tabel baru di Microsoft Access, caranya kita klik view ini, lalu kita desain. Nah, di sini kita kasih tabelnya itu sesuai contohnya, itu tabel provinsi ya. Yang pertama di sini kita tb_provinsi, lalu oke. Nah, di ketentuannya sendiri yang pertama itu ID provinsi dengan in-nya 5 ya. Di sini kita ganti berarti menjadi ID_provinsi. Lalu data tipenya kita ganti menjadi short aja di sini ya, karena tidak ada integer ya. Lalu habis itu selanjutnya provinsi, data tipenya kita bikin sama aja. Karena apa? Karena file size-nya di sini 255, dia bisa mencakup 255 kata. Lalu habis provinsi, selanjutnya kota. Nah, sudah. Lalu selanjutnya kita buat lagi tabelnya, yaitu tabel identitas. Caranya kita pilih ke create ini, lalu tabel ini. Nah, di view-nya ini kita desain view, kita kasih namanya tabel underscore identitas. Oke. Lalu untuk ketentuannya sendiri, yang pertama itu ID identitas. Di sini kita ganti menjadi ID identitas. Lalu data tipenya kita ganti menjadi short tag. Lalu selanjutnya ada nama masih shortcut. Lalu selanjutnya ada gender. Untuk data tipenya sendiri, jika di CMD tadi memakai enum, di sini kita bisa menggunakan lookup wizard. Kita tunggu sebentar. Nah, lalu kita pilih I will type in the values, lalu next. Nah, di sini kita ketikkan male dan female-nya untuk pilihan nanti ya. Lalu next. Lalu jika sudah, kita finish. Lalu selanjutnya habis gender kita place satu tempatnya. Lalu habis place selanjutnya ada birthday. Lalu data tipenya kita ubah menjadi, di sini saya memakai date time extended biar bisa diubah. Lalu habis birthday, address atau alamatnya. Lalu habis addressnya kita ID provinsi kembali, ID_ provinsi. Lalu yang terakhir itu ada about. Baiklah, mungkin cukup untuk tabel provinsi sama tabel identitasnya seperti ini ya. Lalu setelah kita membuat tabel provinsi sama tabel identitas ini, kita akan mengisi tabelnya. Di sini cara mengisinya, kita klik view, lalu kita pilih
datasheet view ini ya. Lalu yes. Nah, di sini kita memasukkan ID provinsi sama kota. Di sini saya akan menyamakan dengan ketentuan yang ada di sini. ID provinsi kita samakan dengan ketentuan di sini. Untuk ID provinsinya 1, untuk provinsinya sendiri ada DKI Jakarta. Nah, biar tidak memakan waktu lama, di sini mungkin akan saya percepat sedikit. Baiklah, kita sudah mengisi untuk tabel provinsi. Di sini saya menambahkan Lampung karena itu ada daerah saya sendiri ya. Lalu selanjutnya di tabel identitas caranya hampir sama, yaitu kita klik view, lalu kita klik dataset view. Nah, lalu di sini ada identitas, ID identitas, nama, gender dan sebagainya. Di sini saya tidak akan menyamakan sini. Di sini saya akan menggunakan versi nama saya sendiri ya, mungkin dari beberapa teman saya juga atau beberapa karakter gitu. Biar tidak lama gitu, saya akan mempercepat videonya juga. Baiklah, di sini saya sudah mengisi untuk tabel identitas seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Di bagian gender sini kita bisa memilih antara male atau female. Itu karena efek dari lookup widget tadi. Lalu di birthday ini ada bisa tempat ini ya, kita bisa menulis. Lalu di sampingnya tadi sebelumnya kan ada kayak kalender. Nah, di situ adalah tempat otomatis jika kita ingin menggunakan kalendernya tersebut. Nah, setelah kita membuat address sama alamatnya ini, kita cek lagi ketentuannya. Itu sini suruh mengisi data sudah, yaitu selanjutnya mencari primary key-nya ya. Di sini cara untuk mengisi primary key juga sangat gampang. Kita ke view dulu, ke desain view-nya. Nah, di sini kan udah ada gambar kunci nih. Nah, untuk cara menambahkannya kita tinggal pencet primary key yang ada di atas ini ya. Itu sama juga dengan tabel identitas di sini. Kita desain view. Nah, untuk ID identitas untuk primary key kita bisa membukanya di sini. Maka jika ada kunci seperti ini, dia otomatis adalah primary key. Nah, setelah kita tahu cara membuat primary key, lalu perintah selanjutnya itu adalah kita harus membuat relationship. Caranya gimana untuk membuat relationship? Di sini saya ubah dulu ke dataset view biar mudah ya. Untuk membuat relationship kita pindah ke database tool. Lalu di sini ada relationship ya. Kita klikkan relationship-nya. Lalu di sini kita add tabel identitas nih dan add tabel provinsinya. Close. Lalu sini saya pindahkan sini biar enak ya. Lalu
primary key yang ada di ID provinsi ini kita cari di ID tabel identitas. Nah, di sini kan ada ID provinsi. Lalu kita seret primary key yang ID provinsi ke ID provinsi yang di tabel identitas. Lalu kita enforce reference integrity. Nah, ini kita centang. Cascade update dan cascade delete juga kita centang. Lalu selanjutnya create. Nah, jika ada bacaan seperti ini, yaitu database engine called not log, langkahnya caranya adalah kita harus menutup tabel provinsi ini dan tabel identitasnya. Caranya seperti apa? Di tabel identitas ini kita klik kanan, lalu kita close. Begitu pula dengan tabel provinsi, kita klik kanan lalu kita close. Lalu kita ulangi cara yang tadi, yaitu ID provinsi kita seret ke ID provinsi yang ada di tabel identitas. Lalu kita enforce lagi cascade update dan cascade delete nya kita centang, lalu create. Maka relasinya itu akan terbentuk, ya, akan terbentuk seperti ini. Nah, jika sudah membuat relationship, lalu soal selanjutnya adalah kita harus membuat query. Nah, untuk membuat query sendiri, caranya ada di create, lalu query wizard kita klik. Maksud saya di query design ya. Lalu kita add lagi yang tabel identitas dan tabel provinsi. Kita close. Lalu di sini filenya ini kita tambahkan ID identitas, tabelnya, lalu nama, lalu gender, lalu tempatnya, lalu kita langsung ke ID provinsi di sini. Lalu habis ID provinsi kita tambahkan provinsinya dan kita tambahkan kotanya. Lalu jika sudah, kita run. Nah, maka akan seperti ini ya. Itu ada ID identitas, nama, gender, place, ID provinsi, kota. Mungkin cukup untuk yang ini ya. Soalnya udah sampai mengisi query kan. Baiklah, jika sudah, kita ke soal berikutnya ya. Nah, di sini soal berikutnya itu jelaskan mengenai Microsoft Access dalam basis data dan perbedaan menggunakan CMD dan Access dan kendala yang sering dihadapi oleh kedua pengguna tersebut. Nah, menurutku itu Microsoft Access sendiri adalah program aplikasi yang keluarannya itu dari Microsoft ya. Tahu kan keluaran Microsoft itu seperti Word, PowerPoint, Excel. Nah, Microsoft Access ini juga salah satunya. Nah, gunanya itu untuk membuat, mengolah, dan mengelola database atau basis data. Nah, database atau basis data sendiri itu pengumpulan arsip data yang berbentuk tabel yang saling relasi atau saling berhubungan sehingga menghasilkan informasi. Dan untuk menghasilkan informasi tersebut diperlukan adanya data untuk menjadi sebuah masukan. Nah, jadi untuk perbedaannya dengan CMD dan Microsoft Access itu menurut saya itu untuk saya sendiri itu lebih enak menggunakan Microsoft Access ya, dikarenakan jika terjadi error dengan CMD itu dia itu harus mengulang dari awal gitu. Jadi untuk Microsoft Access sendiri tidak perlu mengulang dari awal ya. Sedangkan untuk Microsoft CMD sendiri harus mengulang dari awal. Nah, mungkin kendala yang sering dihadapi oleh penggunaannya tersebut itu kita kurang teliti. Karena untuk CMD sendiri itu kita harus membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi ya. Jadi misalkan saja jika kita menulis sintak di CMD tapi tidak memakai koma gitu, itu bisa otomatis error.
Nah, jika hal tersebut ya terkadang ada beberapa pengguna yang frustasi gitu ya untuk mengulangi dari awal tersebut. Nah, terkadang juga karena ada beberapa orang yang malas menggunakan CMD, maka mereka menggunakan PHP MyAdmin untuk mengubah data-data yang ada di CMD menjadi lebih mudah, dan untuk mengeceknya kembali bisa menggunakan CMD. Jadi menurut saya sendiri, untuk CMD sendiri membutuhkan ketelitian yang tinggi, dan itu mungkin bisa untuk orang-orang yang senang tantangan gitu ya, yang ingin teliti sekali. Dan sedangkan untuk Microsoft Access sendiri itu dia sudah ada pengaturannya sendiri kan, seperti yang tadi itu, seperti untuk create data, untuk mengisi data dan lain sebagainya, itu sudah ada di Microsoft Access. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.